Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan lanjut materi dari CSS yang kemarin ya, yang kelas dan ID. Nah, hari ini kita akan belajar membuat portofolio sederhana atau biodata sederhana ya. Nah, di sini sudah ada contoh tampilannya. Seperti yang kita lihat nih, ini kan ada biodata saya, terus ada kotak profil, ada tentang saya, ada kotak kontak. Itu tuh dibuatnya pakai apa? Pakai yang div. Kemarin kita sudah pelajari ya, div atau tag yang untuk mengelompokkan beberapa elemen. Oke, di sini Ibu bakal eh, kasih step by step dari awal membuat file CSS dan HTML ya agar terlihat tampilannya seperti ini. Seperti di samping ini ya. Pertama, kita seperti biasa kita membuat dulu filenya. File apa? File HTML dan CSS. Ibu di sini mau namainnya latihan 2 titik HTML. Terus yang kedua kita membuat file CSS-nya. Latihan 2 titik CSS. Yang tadi HTML sekarang CSS. Setelah itu kalau sudah seperti biasa, kalau untuk membuat struktur awal di HTML apa? Shift 1. Maaf. Shift 1. Enter. Di sini langsung membuat struktur awal HTML. Ada head, ada body, ada HTML. Setelah itu, di dalam body, ya, selalu di dalam body, kita akan membuat struktur awal dari biodata saya. Yang pertama nih, kita lihat dulu di tampilan contohnya. Di tampilan contoh, yang paling besar menurut kalian kotak warna apa di sini? Kotak warna putih, betul ya? Kotak warna putih. Artinya, kotak warna putih ini kan membungkus banyak elemen, seperti elemen biodata, elemen foto, elemen kotak profile. Nah, kotak putih ini dia dibuat di HTML itu menggunakan div. Div, enter. Di sini baru kita namain kotak putih itu atau diberi identitas. Menggunakan apa? Menggunakan kelas. Ya, yang sudah pelajari kemarin menggunakan kelas. Baru kita kasih identitas. Ibu mau namainnya kotak putih aja gitu ya. Putih atau mau kotak besar atau mau kotak sesuka kalian namainnya apa. Nah, jangan lupa ketika menamai sebuah div, kalau eh, memiliki dua suku kata, ya, seperti ini, kotak dan putih memiliki dua suku kata, kita harus gunain strip di tengahnya. Seperti ini ya, harus gunain strip di tengahnya. Kalau kotak merah berarti kotak strip merah. Kalau cuma satu, kayak kotak atau cuman box gitu, itu tidak perlu. Jadi cukup yang dua suku kata atau tiga suku kata atau empat suku kata. Sebanyak mungkin harus digunain strip di setiap spasinya gitu ya. Kotak strip putih. Jangan kotak terus spasi tekan gini. Nah, jangan kayak gini ya. Kita harus gunain strip karena dia akan membaca keseluruhan, membaca kotak putihnya gitu ya. Oke, di dalam div kotak putih baru kita isi apa aja di pembungkus div ini. Lihat nih, di sini di contohnya. Di dalam kotak putih isinya ada apa aja pertama? Ada biodata saya. Kalau ini gunain tag apa? Kalau besar lalu dia bold, gunain tag heading 1 atau H1. Enter. Baru kita isi deh biodata saya. Setelah ada biodata saya di bawahnya apa lagi? Ada foto nih, ada foto profile atau ibu di sini gunain foto kucing. Di foto kucing ini kita gunain tag apa? Tag image. IMG. Baru kita masukin nih, ibu punya foto apa di sini? Ibu ada foto kucing JPG. Ibu masukin di sini, tinggal sebut saja kucing JPG. Kita isi ALT-nya, foto strip kucing. Oke, setelah itu.
di bawah IMG, di bawah foto. Terdapat apa? Terdapat, sorry, terdapat kotak profile. Kotak profile. Tadi untuk membuat kotak putih kita gunain apa? Div. Artinya kalau kita mau buat kotak profile kita gunain div juga. Bedanya apa? Bedain di nama kelasnya. Nama kelasnya kita namain kotak profile. Profil ya. Baru kita isi deh di dalam div kelas kotak profil. Ada apa aja? Ada profil, ada judul nih. Judul gunainnya pakai heading 2 karena itu terlihat lebih kecil ya, heading 2. Baru kita masukin profil. Lanjut, kalau nama terus ini kelas hobi gunain tag P atau tag paragraf ya. Lalu kita tag P nama, misalkan namanya ibu mau kasih nama Najwa, nama ibu sendiri. Lanjut P lagi untuk membuat kelas. Kelas, ibu mau kelas 11 det. Terus kita buat P lagi, isinya buat hobi. Udah nih, isinya cuman segitu doang. Di bawahnya apa lagi? Di bawah kotak profile. Bawah kotak profile ada kotak mengenai tentang saya. Artinya kita mau membuat kotak lagi, kita membuat div lagi. Jadi di bawah div kotak profil, kita buat div lagi di bawahnya di sini ya. Div lagi, enter. Enter lagi. Kita namain lagi divnya pakai kelas. Ya, ibu mau namain kotak tentang tentang saya. Dah, kita lihat di dalamnya ada apa. Pertama, ada judul juga pakai heading 2 atau H2. Setelah itu, bawahnya ada saya suka baca HTML digunain pakai tag P ya, tag P paragraf. Saya suka belajar HTML dan CSS. Ada apa lagi di bawah? Udah ya, nggak ada ya. Setelah itu, lanjut ke kotak selanjutnya. Ada kotak kontak. Artinya, kita harus membuat div lagi ya, div baru di bawahnya. Kita namain lagi pakai kelas. Namainnya kotak strip kontak aja. Oke? Di sini baru deh kita masukin lagi kayak tadi. Ada judul pakai H2. Terus di bawah kontak apa? Ada Instagram, ada email ya. Ketik P. Instagram @najwa.nabil. Kita pakai P baru lagi buat email. Email Najwa Nabila. Bawahnya apa lagi nih? Udah ya? Udah sampai mentok kan? Oke. Nah, Ibu ulas terlebih dahulu ya. Jadi, yang akan membentuk kotak putih ini di dalam HTML tuh bentuknya kayak gini. Nih, dia tuh ngebungkus ngebungkus keseluruhan. Ada div kelas kotak putih ya. Dia ngebungkus keseluruhan, ngebungkus H1, ngebungkus image, div kelas kotak profil, terus div kelas kotak tentang saya, div kelas kotak kontak. Tuh dia tuh ngebungkus keseluruhan ini ya. Nanti kalau kita styling, sekarang kita masuk ke styling atau masuk ke CSS. Kita masuk ke styling ya. Pertama, kita bakalan edit terlebih dahulu body ya, body atau tag terluar di HTML, yaitu body itu kan tag yang membungkus keseluruhan. Kita panggil body. Kalau body ini sebuah kelas atau bukan?
Bukan ya, tapi kalau div kan ada kelasnya. Kalau body itu bukan. Artinya untuk dipanggil di CSS itu tidak perlu menggunakan titik. Jadi cukup panggil saja body gitu. Cukup panggil saja. Baru kita edit apa aja yang mau kita edit. Misalkan kita open web server dulu. Nah, ini masih kayak gini ya bentuknya tuh, masih polos banget. Misalkan badinya kita marginnya mau 0. Margin itu ngasih jarak ke tiap sisi. Marginnya 0. Terus ibu mau ganti fontnya. Fontnya pakai font family. Font family-nya ibu mau, ini ada pilihan nih, dikasih pilihan sama VS Code-nya. Ibu pilih yang ini aja. Disesuaikan aja sama yang kalian suka aja ya. Misalkan ibu mau ini. Belum keubah. Ternyata. Nah, kita akan menyambungkan antara HTML dan CSS. Di mana Bu menyambungkannya? Di dalam tag head ya, di file HTML, dalam tag head, di bawah title, nah di sini ya, kita ketik tag link. Tag link, link, enter, enter. Nah, href ini diisi dengan file CSS kalian. File CSS-nya apa? Latihan CSS. Maaf, latihan CSS 2. Karena ibu yang ini, latihan CSS 2 yang ini ya. CSS 2. Sudah terlihat? Sudah nih, font family-nya sudah ganti. Karena sebelumnya kan fontnya itu bukan seperti ini. Sebelumnya itu Times New Roman gitu. Ibu sudah ganti jadi Gill Sans. Selanjutnya mau apa lagi? Di body mau kasih background, background color. Background colornya mau warna aqua. Baik, ibu pengen aqua aja. Boleh kalian ganti nih caranya. Klik aja nih yang kotak ya, di kotak di sini klik. Baru kalian boleh ganti-ganti ke yang kalian mau. Ibu mau warna ini aja nih. Agak gelap dikit. Setelah itu, kalau udah kita edit, nah, kita edit yang pertama kotak ini dulu deh, biodata saya dulu. Biodata saya itu gunain apa? Dia gunain tag H1. Tag H1. Sebelum itu kita ke kelas yang paling besar dulu deh. Kelas yang paling besar itu adalah kotak putih ya. Kotak putih, kotak putih. Nih, tuh kotak putih ya. Tuh kotak putih yang paling besar. Artinya, kita sebut kelas kotak putih ini di CSS. Cara sebutnya gimana? Cukup ketik nama kelasnya. Misalkan nama kelasnya itu kotak putih. Kita cukup ketik di sini. Titik. Titik ini mengartikan bahwa dia sebuah kelas ya, bahwa dia sebuah kelas. Maka di CSS-nya cukup ketik titik dong. Titik, kotak, strip, putih. Ibu gitu kan namanya, strip putih. Buka kurawal, enter. Nah, di dalam antara kurawal dan kurawal ini, baru kita edit apa aja nih. Misalkan kotak putih ini mau background colornya mau warna putih aja gitu kan. Namanya kan kotak putih. Ibu namanya kotak white aja, white. Kotak putih itu white. Oke, setelah itu background colornya udah putih, ibu mau kasih eh ukuran, ukuran si kotaknya. Kalau ukuran kita kasih width atau white ini untuk mengatur lebarnya. Lebarnya ibu 400 px. Px itu apa? Px itu pixel. Pixel adalah ukuran di dalam VS Code. Kalau misalkan kalian mah misalkan contohnya kayak sentimeter gitu, 3 sentimeter atau 3 meter. Kalau misalkan di sini tuh gunainnya px atau pixel ya. Nih sudah terbentuk di sini, tapi si gambarnya masih besar banget. Nanti kita edit ya. Setelah itu udah white-nya 400 px. Setelah itu kita mau gunain marginnya auto agar auto itu dia auto tengah gitu. Dia akan membentuk ke tengah, keseluruhan ke tengah. Nih, dia kalau dia ngebentuk ke tengah.
Kita edit dulu di gambarnya. Kalau gambar itu di HTML dia gunain tag apa? Tag IMG ya. Tag IMG. Artinya di CSS-nya tinggal disebut saja IMG karena dia bukan sebuah kelas IMG. Jadi tinggal sebut aja IMG tagnya. Baru kita atur, misalkan kita atur ukuran dulu. Ukuran pakai white. White-nya ibu 120 aja, 120 px. Ini baru lebar ya. Kalau tinggi berarti height. Kita atur height-nya 120 juga. Karena mau ngebentuk kotak gitu. Nih, udah ngebentuk kotak. Cuman dia agak gepeng gitu ya. Nah, biar biar ngepasin sama ukuran 120 di dalam object fit. Object fit. Object fit ini untuk ngatur isinya gitu ya. Ibu mau cover aja atau nggak cover keseluruhan. Nih, jadi dia nggak, jadi dia berubah eh jadi berdiri gitu kan, nggak gepeng lagi. Terus em, mau ketengahin, ketengahin pakai margin auto biar ke tengah. Marginnya auto ditambah displaynya. Display itu dia blok, tuh dia akan ke tengah. Terus apa lagi? Terus mau kita lihat contoh dulu. Contohnya, oh bulet ya, ngebuletin. Ngebuletin itu pakai border, border radius cukup 50% karena kita mau ngebuletinnya pas kayak lingkaran gitu kan. Terus kita kasih border, border di pinggir-pinggirnya. Cukup 2 px aja, tipis aja untuk bordernya. Kita gunain solid ya. Jadi ada 3 jenis garis ya dikenalin di dalam HTML. Ada 3 jenis. Yang pertama solid. Solid itu ngebentuk garis biasa, kayak cuman garis biasa aja gitu lah ya, kayak garis biasa. Yang kedua ada garis dash, gitu. Dashed. Dia tuh bakal ngebuat strip-strip kayak gini, strip. Dia gunainnya dash. Yang ketiga ada dotted. Tuh, dia bakal ngubahnya titik-titik. Jadi ada 3 jenis ya, solid, dash, dan dot. Dot itu titik, ngebuat titik-titik banyak, garis. Terus yang dash itu garis patah-patah. Dan yang ke terakhir ada solid. Kita gunain solid aja. Solid buat ngebuat garis lurus biasa gitu. Lanjut warnanya. Warnanya black aja. Atau white aja ya biar bagus. White, white. Gue mau gunain white nggak kelihatan ya? Udah blue, blue. Nah, udah nih. Blue-nya agak. Oke. Oke, setelah itu udah nih masalah image. Kita masuk ke hmm, mau ketengahin keseluruhan. Kalau mau ketengahin, kita editnya berarti di kotak putih ya. Karena kita mau ngedit keseluruhan. Di kotak putih ya, di bawah sini, kita kasih fungsi text align. Text align-nya center. Dia akan langsung ke tengah gitu. Setelah itu kita kotak putihnya belum nih. Kotak putihnya mau di radiuskan gitu. Ujungnya itu mau dilancipin. Dilancipin. Mau di apa mengkolin gitu. Pakai border radius sama kayak image. Border radiusnya ibu cuma 15 pix. Tuh, dia bakal ngebentuk kayak gitu. Ngebulat kayak gitu. Selanjutnya kita edit bagian class profile. Kelas profile ini ibu namainnya apa? Oh, kelas profile gini ya. Kelas profile berarti kotak strip of profile. Di CSS tinggal disebut, tinggal dipanggil. Titik mengartikan kelas, kotak, strip, profil. Kurawal, enter. Di sini baru kita edit.
Apa aja nih? Mau background dulu, background color dulu. Warnanya belakangnya mau warna aqua. Misalkan, aduh terlalu cerah. Oke, ini aja. Ibu maunya ini. Terus background color udah. Terus kita kasih padding. Padding itu, padding itu adalah jarak yang mempengaruhi elemen yang ada di dalam. Misalkan kita punya kotak profil. Kotak profil ini kan sebuah kotak, ada isinya kan. Nah, dia tuh akan memperbesar kotak isinya gitu. Misalkan kita paddingnya 40 ya. Nanti kita terlihat. Terus tuh, dia tuh bakal membesar si kotaknya itu. Jadi itu artinya padding itu eh, membesarkan volume volume suatu elemen. Tuh, padding itu ya. Lanjut, ini kan nempel ya antar image dan kotak profilnya. Kita kasih jarak menggunakan margin bottom. Margin itu apa? Margin itu memberi jarak antara antar elemen. Misalkan ada elemen profil dan tentang saya. Nah, kalau pakai margin, dia tuh akan membuat jarak antara mereka gitu. Di sini ibu mau ngebuat jarak ke bawah. Kalau ke bawah artinya pakai margin bottom. Margin bottomnya 15 px misalkan. Tuh, dia harus otomatis ngebuat jarak antara kotak profil ya dan image. Karena di dalam kelas image ini, ibu tambahin margin bottom yang artinya bottom itu ke bawah ya, bawah atau memberi jarak ke bawah. Nih, dia langsung memberi jarak si image ini. Oke, selanjutnya kita kasih border radius juga di dalam kotak profil. Border radius 15 px juga boleh. Nih, dia bakal ngebentuk 15 px. Habis itu, ibu gunain em, padding udah. Paddingnya di sini. Banyak kan. Oke, kita edit lagi di profile. Apalagi nih? Hmm, mau lebih kecil lagi, misalkan pakai white. White, ukuran white-nya mau 200 px aja. Terus kita ketengahin pakai margin auto. Margin auto. Seperti itu, terus apalagi? Di bagian, oh ya, ini belum diedit yang tentang saya. Kalau tentang saya, kita lihat kelasnya di sini. Nama kelas tentang saya, tentang saya. Nama kelasnya kotak tentang saya. Oke, strip. Di sini tinggal dipanggil titik kotak strip tentang, samain aja ya nama nama kelasnya saya. Baru kurawal, enter, baru kita edit lagi. Samain aja, kita copy aja. Background colornya mau sama, paddingnya 40 untuk mengatur isi, border radiusnya 15 px untuk mengatur lengkung ujung ya, lengkung sudutnya, terus white-nya 20 px atau ukuran dari kotaknya, marginnya auto untuk ketengahin, untuk membuat ukuran elemen itu berada di tengah. Ini masih nempel, artinya kita pakai margin bottom. Margin bottom 15 biar memberi jarak antar elemen. Nah, udah. Terakhir yang kontak. Kita panggil kotak kontak karena ibu namainnya kotak kontak. Berawal, enter. Salin juga yang tadi. Background colornya sama. Paddingnya juga sama. Keseluruhannya sama.
Nah, di sini masih belum ada jarak, berarti kita tambahin margin bottomnya di tentang saya, karena kita mau ngasih jarak ke bawah. Nyari ngasih jarak ke bawah pakai margin bottom. 15 px aja ya. Jangan terlalu banyak. Sudah terbentuk nih, terlihat kan? Sudah terbentuk. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk pengenalan CSS sejauh ini cukup segini dulu ya, anak-anak. Mohon dipelajari lebih lanjut lagi kalau memang anak-anak tertarik dengan dunia HTML dan CSS. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.